Shalom, bersyukur untuk hari yang baru Tuhan berikan. Dan saya ingin men-sharingkan firman Tuhan dari Matius 6 ayat ke-33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang melalui firman Tuhan pada hari ini di dalam Matius 6 ayat 33, kita melihat bahwa di dalam masa pandemi ini kita menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya hati kita terpaut kepada Tuhan. Oleh karena pandemi ini membuat banyak orang panik, ketakutan, bahkan bagi anak Tuhan tersendiri. Yang seharusnya anak Tuhan itu punya ketenangan yang lebih dibandingkan ketenangan yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Tapi memang wajar kan khawatir, tapi Tuhan Yesus ungkapkan bahwa itu hal yang tidak wajar kalau kita tidak memiliki Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita memiliki Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, istilah khawatir ini itu tidak bisa dipakai atau tidak bisa membenarkan kecenderungan manusiawi ini, sehingga kita bisa katakan apa alasan Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Ya, kalau sebelum menerima Yesus, ya wajar, itu manusiawi, manusia duniawi. Tetapi setelah kita menerima Yesus, kita disebut sebagai manusia surgawi. Sehingga ada bedanya dong. Harusnya ada ketenangan, ada kepercayaan yang berbeda di masa pandemi ini. Saya ingin merefleksikan Matius 6 ayat 33 tentang carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika mungkin kita mengingat sewaktu mungkin kita ingin masuk sekolah, masuk kuliah, atau kita sedang mencari pekerjaan, kita memiliki hasrat atau se-excited itu kita ingin menanti, ingin mencari pekerjaan atau perkuliahan, tempat kuliah yang kita inginkan. Sehingga kita sangat senang ketika kita akhirnya diterima di pekerjaan atau masuk ke dalam universitas atau sekolah yang kita inginkan. Walaupun pada akhirnya ya kita sadari tidak semenyenangkan itu bekerja, tidak semenyenangkan itu kampus yang kita pilih atau sekolah yang kita pilih. Namun bagaimanapun itu kenyataannya, kita tetap bersyukur, kita tetap senang karena kita sudah berusaha dan kita tahu bahwa ini hasil usaha dan juga pemberian daripada Tuhan. Namun karena itu hal yang baru, kita akhirnya dengan semangat mengerjakan, atau ketika berada di dalam kampus kita semangat melakukan berbagai hal. Ya wajar, makanya ada istilah, wah kamu baru ya di tempat ini, wah kamu mahasiswa baru ya, pantas kerjakan semuanya dengan semangat. Namun setelah beberapa waktu kita mulai berpikir, wah kayaknya ada yang salah nih dalam situasi ini. Apa aku sedang dimanfaatkan ya? Apa aku sedang diperalat? Karena akhirnya kita lihat bahwa mungkin kalau dalam pekerjaan itu nggak worth it. Pekerjaan semakin banyak, job desk-nya tetap, atau kita mengambil banyak hal karena kita begitu semangat, tetapi kita rasa, wah pemasukan begitu-begitu aja, nggak ada yang bertambah. Bahkan kita akhirnya habis-habisan tenaga kita. Well, mencari kerajaan Allah itu jangan hanya excited pada awal-awal karena kita ingin menemukan sesuatu. Tetapi mencari kerajaan Allah itu bukan hanya persoalan di awal-awal atau semangat ketika kita menginginkan sesuatu. Namun bagi saya, mencari kerajaan Allah itu bukanlah berbicara hanya ketika kita datang beribadah. Bukan hanya ketika kita berdoa setiap hari. Namun mencari kerajaan Allah itu yaitu bagaimana kita secara pribadi memberikan tempat untuk Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Mencari kerajaan Allah itu membiarkan diri kita berhenti untuk memikirkan kesusahan akan hari esok dan membiarkan kuasa Allah menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Mencari kerajaan Allah adalah membiarkan Kristus masuk ke dalam hati kita dan terus menjadikan Dia harapan yang hidup. Bahkan mengakui dengan rendah hati bahwa segala pertolongan, pencapaian kita di dunia ini itu karena berkat campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa.
bukan karena usaha diri kita sendiri. Jadi, ketika kita merasa kurang sempurna, kurang percaya diri dalam pekerjaan, mungkin bergumul di dalam keluarga, atau di dalam masa pandemi yang sekarang kita alami, percayalah bahwa Tuhan pasti akan selalu menguatkan. Tuhan akan selalu mengingatkan kita untuk berseru kepadanya. Sebab Ia akan mengulurkan tangannya buat kita yang percaya. Percaya bahwa di dalam titik terendah sekalipun, kasih Tuhan selalu ada dan selalu disempurnakan. Ketika kita berhasil memandang wajah Tuhan dengan segala kerendahan hati, Ia akan menambahkan damai sejahteranya dan sukacita daripada Tuhan itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Apabila kita berhenti untuk khawatir akan hari esok, khawatir akan masa-masa sekarang ini. Sebab apa? Mencari kerajaan Allah adalah proses iman Kristiani. Hidup kita akan terus ditempa, iman kita akan terus ditempa, sehingga kita terus mencari bagaimana menemukan kerajaan Allah yang sebenarnya. Bagaimana iman kita kepada Allah benar-benar berkuasa di dalam hati kita. Dan bagaimana kita masuk ke dalam perhentian damai sejahtera Allah itu sendiri. Ya, saya terus diingatkan melalui ayat ini untuk berhenti terlalu keras menggapai nikmat hidup yang pasti akan selalu kurang. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka damai sejahtera, sukacita, rasa syukur akan terus melingkupi kehidupan kita. Sehingga ketenangan di masa pandemi sekarang ini kita hanya temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Percayalah padanya.